Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini mengandung pelajaran dan hikmah yang sangat dalam. Tontonlah dari awal sampai akhir agar tidak keliru menyimpulkan ceritanya nanti. Anda dapat menuliskan pelajaran dan hikmah apa yang dapat dipetik dari video ini di dalam kolom komentar nanti. Selamat menonton. Konon pada suatu masa, hiduplah seorang pemburu unggas air. Setiap hari dia pergi ke sungai atau telaga untuk mencari berbagai jenis burung, kemudian dijualnya di pasar burung yang ada di negeri itu. Pada suatu hari, dia berhasil mendapatkan seekor angsa yang sangat besar dan gemuk. Selama dia berburu, baru kali ini dia mendapatkan unggas yang sebesar itu, hingga dia pun bertekad untuk menikmati dagingnya yang tebal dan empuk itu. Berangkatlah dia membawa angsa itu kepada seorang tukang panggang unggas di pasar itu. Sesampainya di tempat tukang panggang, dia menyerahkan unggas tersebut untuk dibersihkan dan diberi bumbu serta dipanggang. Karena badan unggas itu yang besar, tukang panggang berkata kepadanya, "Sebaiknya engkau pulang atau beristirahat dahulu, sebab untuk memanggang unggas ini sampai masak dibutuhkan waktu 1 jam." Mendengar penjelasan si tukang panggang, maka pulanglah pemburu burung itu ke rumahnya untuk beristirahat, dan berniat kembali setelah 1 jam. Maka mulailah tukang panggang membersihkan unggas tersebut, kemudian memberinya bumbu serta memanggangnya. Di saat itulah datang hakim negeri itu yang sangat terkenal kelicikannya. Dia berkata kepada tukang panggang, "Kenapa tidak kita nikmati saja angsa yang gemuk ini? Engkau makanlah separoh dan separoh yang lain berikan kepadaku." Tukang panggang berkata, "Bagaimana sekiranya pemilik unggas ini nanti datang dan memintanya?" Hakim kembali berkata, "Jika pemiliknya nanti datang, katakan kepadanya bahwa angsanya telah menggigit tanganmu ketika di atas pemanggangan." Tukang panggang menjawab, "Itu kan sesuatu yang tidak mungkin, karena tidak ada burung yang sudah mati apalagi sudah dipanggang, bisa menggigit orang atau terbang lagi." Hakim berkata, "Nanti kalau dia tidak percaya, katakan padanya untuk mengadukan masalah ini kepada hakim. Nanti engkau pasti akan aku bela." Mendengar jawaban hakim, maka tukang panggang pun membagi angsa yang dipanggangnya itu, dan memberikan separohnya untuk hakim dan separoh lagi dia makan sendiri. Setelah 1 jam, datanglah pemburu sang pemilik angsa tersebut, lalu meminta angsanya yang dipanggang tersebut kepada si tukang panggang. Tukang panggang menjawab, "Celakalah aku karena telah menerima angsamu, ketika aku memanggangnya, ia bangkit dan menggigit tanganku serta terbang ke angkasa." Sang pemburu menjawab, "Hai tukang panggang, apakah engkau sudah gila? Mana mungkin seekor burung yang sudah mati dan sedang dipanggang bisa menggigitmu dan terbang lagi? Engkau pasti ingin menipuku dan telah memakan angsaku tersebut." Tukang panggang menjawab, "Jika engkau tidak percaya silahkan engkau adukan masalah ini kepada hakim." Mendengar jawaban tukang panggang, sang pemburu menjadi kesal dan menarik bajunya. Keduanya terlibat baku hantam dan perkelahian. Saat itu, terdapatlah seorang perempuan yang sedang hamil muda tengah berada di tempat kedua orang itu berkelahi. Perempuan itu berniat melerai mereka, namun tinju tukang panggang tepat mengenai perut wanita itu, hingga dia mengalami pendarahan dan keguguran kandungan. Tidak beberapa lama datanglah suami wanita itu, dan dia tidak terima atas apa yang terjadi. Suami perempuan itu marah dan bersama-sama dengan sang pemburu mereka menarik baju si tukang panggang itu. Tukang panggang berusaha meronta dari tarikan kedua laki-laki itu, hingga dia berhasil lolos dan berusaha melarikan diri. Namun, sang pemburu dan suami wanita itu terus mengejar, hingga tukang panggang lari ke sebuah gereja. Di halaman gereja ternyata kedua orang laki-laki yang mengejar si tukang panggang berhasil mendapatkannya. Baku hantam pun kembali terjadi, hingga muncullah seorang pendeta Nasrani dari dalam gereja. Pendeta pun berniat untuk melerai mereka, namun sayang tangan si tukang panggang melayang ke mata pendeta hingga satu matanya menjadi pecah dan buta. Tidak terima dengan hal itu, pendeta pun menjadi marah kepada si tukang panggang. Maka sang pemburu, suami wanita yang keguguran bersama pendeta memegang baju si tukang panggang dengan kuatnya. Tukang panggang berusaha melawan sekuat tenaga dan melepaskan diri dari cengkaraman ketiga laki-laki itu, hingga akhirnya dia pun lepas dan berupaya melarikan diri. Akan tetapi, ketiga laki-laki itu terus mengejarnya, hingga tukang panggang terpaksa lari ke atap sebuah masjid. Karena terus dikejar sampai atap, si tukang panggang kehilangan akalnya. Di saat itu, orang-orang sedang sholat zuhur berjamaah di masjid itu.
Tukang panggang pun melompat dari atap masjid ke lantai, dan tepat menimpa seorang laki-laki yang sedang sujud, hingga lehernya patah dan meninggal dunia. Ternyata di dalam masjid itu, terdapat adik si laki-laki yang meninggal karena tertimpa badan si tukang panggang. Karena tidak menerima kematian kakaknya tersebut, dia pun mengejar si tukang panggang itu dengan penuh amarah bersama ketiga laki-laki yang sebelumnya telah mengejar si tukang panggang itu. Tukang panggang terus lari yang diikuti keempat laki-laki yang hendak membalaskan perlakuan tukang panggang kepada mereka. Ketika itu, lewatlah seorang pemuda dengan menunggangi seekor kuda yang sangat cantik. Tukang panggang berusaha meminta pertolongan dari penunggang kuda itu, agar mau menyelamatkannya dari kejaran keempat laki-laki tersebut. Tukang panggang berpegangan erat kepada ekor kuda yang sedang ditunggangi pemuda itu. Karena ditarik terlalu kencang, maka ekor kuda itu pun terputus. Alangkah besarnya kemarahan pemuda itu mendapatkan ekor kudanya telah diputus oleh tukang panggang. Dia pun turun dari kudanya dan memegang baju si tukang panggang itu. Di saat yang sama keempat laki-laki yang tadi mengejarnya pun datang dan memegang pula tubuh tukang panggang. Kali ini si tukang panggang tidak bisa lagi melepaskan diri dari kelima laki-laki yang memegangnya, dan mereka sepakat untuk membawanya kepada hakim. Sesampainya di depan hakim, mereka semua ditanya satu persatu tentang masalah apa yang membuat mereka membawa laki-laki tersebut ke hadapan hakim. Namun, sebelumnya hakim menyampaikan ultimatumnya, karena kalian telah mempercayai penyelesaian masalah ini kepada saya, maka hendaklah semuanya menerima apa yang saya putuskan. Jika ada yang keberatan akan didenda 100 dinar. Giliran pertama yang ditanya adalah pemburu. Hakim berkata, "Apa masalah engkau dengan tukang panggang ini?" Pemburu menjawab, "Pak Hakim, saya tadi pagi mendapatkan seekor angsa yang sangat besar, lalu saya berniat memakan dagingnya. Angsa itu saya serahkan kepada tukang panggang ini, lalu dia mengatakan kepada saya untuk kembali setelah 1 jam. Namun, setelah saya kembali, dia mengatakan bahwa angsa yang sedang dipanggangnya itu tiba-tiba bangkit dan menggigit tangannya serta terbang ke angkasa." Pemburu melanjutkan penjelasannya, "Menurut saya Pak Hakim, dia telah menipu saya dan berbohong, karena tidak ada seekor burung pun yang telah mati apalagi yang sudah dipanggang bisa menggigit atau hidup kembali." Hakim menjawab, "Apakah engkau tidak percaya bahwa Tuhan telah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah mampu dan bisa menghidupkan kembali yang sudah mati?" Pemburu menjawab, "Kalau itu saya percaya Pak Hakim." Hakim kembali berkata, "Nah, kalau begitu tukang panggang itu benar dan dia tidak berbohong." Karena tidak menerima keputusan hakim, pemburu itu didenda 100 dinar. Giliran kedua yang ditanya adalah suami perempuan yang kehilangan anaknya. Kata hakim, "Apa pula masalahmu dengan tukang panggang ini?" Dia menjawab, "Di saat terjadi pertengkaran antara tukang panggang dan pemburu ini, istri saya berniat melerai mereka. Namun, tukang panggang ini memukul perut istri saya, hingga anak saya yang masih di dalam rahim istri saya itu meninggal karenanya." Mendengarkan penjelasan laki-laki itu, hakim berkata kepada tukang panggang, "Kalau begitu, tukang panggang, ambillah istrinya dan bawalah pulang, nanti setelah dia hamil dan seusia dengan kandungan yang engkau gugurkan, kembalikan istrinya kepada laki-laki ini." Karena tidak terima dengan keputusan hakim, laki-laki itu pun didenda 100 dinar. Pertanyaan ketiga diajukan kepada pendeta Nasrani. Hakim berkata, "Pendeta, apa masalah engkau dengan tukang panggang ini?" Pendeta menjelaskan, "Ketika tukang panggang ini dikejar oleh dua laki-laki ini, saya bermaksud melerainya. Namun, tukang panggang ini mengarahkan tinjunya hingga mengenai mata saya. Saya hanya tahu, bahwa dalam Islam mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, hidung dibalas hidung dan gigi dibalas gigi." Mendengar penjelasan dari pendeta, hakim terdiam sejenak, kemudian berkata, "Dalam Islam, satu mata muslim dibayar dengan dua mata non-muslim." Kemudian dia berkata kepada tukang panggang, "Tolong engkau butakan lagi matanya yang sebelah, agar balasannya sesuai dengan aturan Islam, karena harga satu mata orang Islam adalah dua mata non-muslim." Karena tidak terima dengan keputusan hakim, maka pendeta pun didenda 100 dinar. Selanjutnya hakim bertanya kepada laki-laki yang kakaknya mati tertimpa tukang panggang, "Dan engkau, apa pula masalahmu dengan tukang panggang ini?" Laki-laki itu menjawab, "Pak Hakim, rasanya tidak ada dosa yang lebih besar daripada membunuh orang yang sedang sholat." Ketika itu, ketiga laki-laki ini mengejar tukang panggang ini, dia lari ke atap sebuah masjid. Di dalam masjid itu orang-orang sedang sholat berjamaah.
Namun, tiba-tiba tukang panggang ini melompat dari atap masjid itu dan menimpa kakakku, hingga tulang lehernya patah dan meninggal dunia. Setelah mendengar penjelasan pemuda itu, hakim berkata kepadanya, "Kalau begitu engkau nanti naik ke atas atap masjid itu, dan tukang panggang ini berada di lantai tempat kakakmu berada." Begitu saya beri isyarat, melompatlah ke bawah untuk menimpa tukang panggang ini hingga dia pun mati. Tidak terima dengan keputusan hakim, laki-laki itu pun didenda dengan 100 dinar. Melihat jalannya persidangan yang menggelikan, pemuda yang ekor kudanya terputus langsung pergi meninggalkan ruang sidang. Pak Hakim pun memanggilnya sambil berkata, "Hai anak muda, bukankah setelah ini giliranmu?" Pemuda itu menjawab sambil berjalan kencang, "Saya tidak ada masalah Pak Hakim, karena kuda saya memang dilahirkan tidak punya ekor." Demikianlah akhir kisah ini, jangan lupa subscribe dan komentarnya ya. Terima kasih telah menonton.